Kembali lagi di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Di video kali ini kita akan melihat sebuah game taktikal dari Magnus Carlsen ketika menghadapi Helgi Asgrétarsson. Game ini terjadi pada tahun 2003. Magnus masih memiliki elo 2300 dan lawannya memiliki elo 2500. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, segera tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Magnus sebagai putih memulai dengan D4, dijawab D5, setelah C4, C6, game menuju Slav defense. Magnus mengembangkan kuda F3, lawannya memilih kuda F6, setelah kuda C3, E6. Ini adalah semi-Slav. Magnus mendorong E3, kemudian kuda B ke petak D7. Magnus mengembangkan menteri di petak C2, lalu gajah D6. Dan di posisi ini, Magnus membuat langkah liar G4, menawarkan sebuah pion pada hitam. Helgi Asgrétarsson mengambil pion. Setelah itu, benteng menyerang kuda. Namun, hitam membalas dengan menteri F6, menyerang balik kuda Magnus. Magnus mengambil kuda, begitupun dengan hitam mengambil kuda sehingga benteng diserang. Kali ini Magnus mengambil pion. Setelah itu kuda F6 dikembangkan oleh hitam, Magnus menyerang menteri. Menteri mundur ke H5, lalu Magnus mendorong E4. Bersiap mendorong E5 dan juga bersiap untuk menempatkan gajah menyerang kuda. Hitam mengambil pion, Magnus menyerang kuda. Selanjutnya, gajah mundur menyerang benteng, lalu Magnus makan kuda, hitam makan benteng, dan Magnus makan gajah. Di posisi ini terlihat bahwa Magnus unggul 1 perwira. Namun demikian, analisa komputer menunjukkan bahwa ini adalah posisi yang unggul bagi hitam. Hitam kemudian benteng ke-8 mengancam kedua gajah. Di sini Magnus terlebih dahulu memainkan langkah taktik kuda makan pion. Jika benteng makan gajah sekarang, maka kuda F6 forking akan mendapatkan menteri. Oleh karena itu hitam terlebih dahulu menteri A5 skak. Magnus membalas dengan raja ke F1 menjaga gajah. Setelah itu benteng makan gajah. Sekarang terlihatlah Magnus kalah jumlah benteng. Di posisi ini Magnus mulai mengaktifkan menteri. Menteri mundur ke C1 mengincar petak F4. Hitam menarik mundur menteri ke petak D8 mengancam pion D. Setelah itu menteri F4. Jika menteri makan pion D, maka ada balasan kuda F6. Magnus akan mendapatkan menteri. Oleh karena itu, hitam terlebih dahulu melarikan raja ke petak F8. Setelah itu, menteri E5. Hitam membalas benteng G6, lalu menteri H8, skak, dan menyerang menteri. Raja pindah ke E7. Magnus tentu saja tidak berani mengambil menteri. Dia mengambil pion. Setelah itu, hitam mengadu menteri. Langkah ini juga memberikan ancaman pada gajah di petak G2. Magnus terlebih dahulu merespon dengan menteri H4, skak, ditutup dengan F6. Setelah itu gajah lari ke F3. Di posisi ini Magnus mengumpan hitam untuk menyerang raja demi mendapatkan benteng. Jika hal itu terjadi, benteng G1 skak, maka raja ke E2. Benteng makan benteng akan dibalas dengan kuda makan pion, ancaman open skak. Setelah menteri ke F7, kuda G4. Posisi ini adalah open skak. Raja punya 4 pilihan. Jika raja lari ke petak E8, maka akan dibalas dengan kuda E5 menyerang menteri. Menteri lari ke E7 akan dibalas dengan gajah H5, skak. Setelah raja terpaksa menghindar ke F8, menteri di D8 adalah skakmat. Kalau raja pindah ke F8,
maka kuda E5 lagi-lagi menteri diserang. Setelah menteri pindah ke G7, menteri D8, skakmat. Apabila serangan ini dibalas dengan menteri G8, maka menteri F6, skak. Raja E8 dibalas dengan gajah H5, skak. Setelah menteri F7 menutup skak, gajah makan menteri, skak. Raja F8, kemudian kuda G6, skakmat. Jika raja pindah ke petak D6, maka menteri D8, skak. Setelah gajah ataupun menteri menutup skak, akan dibalas dengan C5, skakmat. Di game sesungguhnya, hitam tidak terprovokasi untuk menyerang raja. Dia terlebih dahulu mendorong E5. Magnus memilih untuk mengamankan pion C. Setelah itu, pion makan pion. Kuda ke G3 membersihkan lajur E untuk ditempati oleh benteng. Dibalas dengan gajah G4. Benteng ke E1, skak. Raja ke F7. Setelah itu, gajah E4 menyerang benteng. Benteng ditarik mundur ke petak E7, lalu pion mengusir gajah. Di posisi ini, gajah mundur ke E6 adalah langkah terbaik versi komputer yang akan dibalas dengan menteri H5, skak. Setelah raja mundur ke F8, menteri C5, skak. Raja F7, lalu menteri H5. Ini akan menyebabkan permainan menjadi remis. Di game sesungguhnya, hitam membuat kesalahan karena menarik gajah ke petak D7. Hal ini langsung dibalas dengan menteri H5, skak. Jika raja lari ke petak E7, maka tentu saja akan dibalas dengan gajah H7. Magnus akan mendapatkan menteri. Oleh karena itu, raja lari ke petak F8. Dan di posisi ini, Magnus melancarkan serangan menteri C5, skak. Hanya ada dua pilihan bagi hitam. Jika raja lari ke petak E8, maka gajah D5 akan mendapatkan menteri. Jika benteng menutup skak, akan dibalas dengan gajah F5 mengancam skakmat. Tentu saja jika menteri F7, maka gajah makan gajah. Ancaman selanjutnya masih tetap tajam dan mengerikan. Oleh karena itu, di game sesungguhnya, hitam melarikan raja ke petak F7. Namun hal ini dibalas dengan gajah G6, skak. Sampai di sini, Helgi Asgrétarsson langsung menyerah. Jika benteng makan gajah, maka menteri E7 adalah skakmat. Jika raja makan gajah, maka menteri H5 ini pun adalah skakmat. Sungguh permainan yang sangat cantik dan luar biasa. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasumus.